Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak semua, hari ini ketemu lagi dengan Pak Chandra yang akan mengajar kalian semua. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar pada hari ini? Tentunya sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu dan kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu tidak ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa dan materinya apa ya? Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materinya yaitu keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama, dan etnis. Tetapi khusus hari ini kita akan memperdalami atau mempelajari mata pelajaran IPS ini dengan materinya yaitu makanan khas tradisional Indonesia. Ketika kita berbicara Indonesia, maka yang kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan keragamannya. Keragaman ekonomi, budaya, sosial, agama, etnis, dan sebagainya. Tetapi dengan perbedaan yang begitu beragam, tetapi Indonesia tetap satu. Kenapa? Karena kita selalu mengamalkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya pasti kalian tahu ya, apa ya artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun kita berbeda-beda, baik itu agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sehingga dengan kita menjadikan perbedaan menjadi satu, maka kita menjadi negara yang kuat, yang tidak mudah dipecah belah. Tentunya tidak mau lagi kan menjadi negara yang terjajah, pastinya tidak mau. Nah, untuk itu, supaya kita tidak bisa dipecah belah oleh negara manapun, kita harus bersatu. Salah satu cara untuk bersatu yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Bisa dipahami ya? Tentunya bisa dong. Salah satu keragaman yang dimiliki oleh Indonesia yaitu keragaman budaya. Ada rumah adat, pakaian adat, kemudian ada alat musik tradisional, dan tak lupa juga yaitu makanan tradisional daerah Indonesia. Pasti ada yang tahu ya, kira-kira makanan tradisional Indonesia itu apa saja ya? Ayo, ada yang tahu? Makanan tradisional Indonesia itu banyak sekali karena setiap daerah memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Ada kelepon, ada kemudian pempek, kemudian ada lagi yang namanya bika Ambon, dan masih banyak sekali makanan tradisional Indonesia. Khusus hari ini kita akan membahas salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari suku Betawi DKI Jakarta. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak makanan yang Bapak maksud? Yap, benar sekali. Makanan tradisional suku Betawi yang Bapak maksud adalah dodol Betawi. Sudah pernah makan dodol Betawi? Dodol Betawi merupakan makanan khas dari suku Betawi yang berasal dari DKI Jakarta, di mana dodol Betawi ini bahan-bahannya terbuat dari beras ketan, kemudian ada gula merah, gula pasir, dan santan. Di mana proses pemasakan dari dodol Betawi ini itu selama 8 jam loh, lama ya. Nah, karena lamanya masak dodol Betawi ini sehingga tidak banyak orang yang bisa masak dodol Betawi. Cara membuat dodol Betawi, yang pertama siapkan bahan yang diperlukan. Di antaranya beras ketan, kemudian gula merah, gula pasir, dan santan. Langkahnya yang pertama yaitu parut santan atau kelapa sehingga menjadi santan. Kemudian yang kedua, tumbuk beras ketan untuk menghasilkan tepung. Setelah itu semua bahan dimasukkan ke dalam satu wadah yang dikenal dengan kawah atau penggorengan besar, kemudian dimasak hingga kental dan matang. Tetapi perlu kalian pahami bahwa pengadukan dodol tersebut
itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 8-12 jam. Kemudian, selama pengadukan itu harus diaduk terus-menerus, tidak boleh berhenti, karena itu akan membuat tekstur dodol tersebut menjadi kurang bagus. Selain itu, dodol harus dimasak menggunakan bahan bakar tungku dari kayu bakar. Dan diperhatikan besar kecilnya api tersebut. Kenapa? Karena kalau apinya besar, itu akan membuat dodol menjadi gosong dan matangnya pun tidak merata. Kemudian jangan sampai juga menimbulkan asap. Kenapa? Karena asap ini akan merusak citra rasa dari dodol itu, sehingga rasa dari dodol Betawi ini menjadi tidak enak. Nah, setelah itu, kalau adonannya sudah mengental dan matang, silakan masukkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga dingin. Kalau sudah dingin, boleh langsung dipotong-potong, kemudian langsung dibungkus plastik. Dan dodol Betawi pun sudah siap untuk dinikmati. Nah, baiklah anak-anak semua, itulah tadi penjelasan mengenai dodol Betawi yang merupakan makanan khas atau makanan tradisional yang berasal dari suku Betawi, tepatnya di DKI Jakarta. Mari kita lestarikan masakan atau makanan tradisional Indonesia sebagai anak bangsa, sehingga kita bisa tetap melestarikan makanan tradisional Indonesia. Semangat! Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.